Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih-solihah, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajar. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran 1 kita akan belajar bersama muatan bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram? Yuk anak-anak, mari kita pelajari bersama. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Contoh, ini ada suatu paragraf ya anak-anak. Bida bacakan. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dalam paragraf tersebut, gagasan pokoknya kita temukan di bagian awal ini ya anak-anak. Nah, gagasan pokoknya ditemukan di bagian awal, kemudian untuk kalimat berikutnya ini menjadi gagasan pendukungnya. Nah, itu dapat dibuat dalam bentuk diagram. Contoh bentuk diagramnya seperti ini ya anak-anak. Gagasan pokoknya dituliskan di bagian tengah ini ya. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian gagasan pendukungnya kita tuliskan di bagian bawah ini dan atas. Gagasan pendukungnya yang pertama, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Kemudian gagasan pendukung yang kedua, bahasa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian gagasan pendukung yang ketiga kita tuliskan di sini, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Nah, mudah ya anak-anak menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nanti anak-anak bisa berlatih ya membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Mudah ya. Nah, untuk tugas silahkan pada muatan bahasa Indonesia, anak-anakku semua bacalah bacaan yang berjudul Kerukunan Masyarakat Alor pada buku tematik 4A halaman 23-24. Kemudian tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari bacaan tersebut. Berlatihlah untuk menuliskan dalam bentuk diagram ya. Jadi nanti tulislah dalam bentuk diagram seperti yang tadi Wida jelaskan pada contohnya ya. Nah, sekian penjelasan materi dari Bu Ida. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.